Hai, balik lagi sama saya Tony Raktor. Kali ini sedikit berbeda di konten saya guys. Karena kenapa? Kita kedatangan tamu salah satu YouTuber Belitung. Jadi senior saya juga ini. Beliau ini sangat ganteng ya, di bidang. Kita kenalin Bang Wisnu Hoki atau biasa dikenal dengan Wisnu Anggara atau apa nih Bang? Di Hoki Channel gitu biasanya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan mampir ke channel beliau. Beliau ini videografer terkenal. Saya nggak terkenal gitu juga. Oke, tetap bersama Tony hari ini kita, dan mungkin sedikit perkenalan. Saya juga punya konten di Hoki Channel, tapi ya bicaranya ngalur ngidul. Apa aja kontennya, yang penting jadi gambar saya masukin. Kebetulan hari ini aku penasaran gitu ya, ada sebuah produk yang dimana dengan budget yang sangat minim tapi bisa menghasilkan satu cita rasa yang luar biasa katanya, tapi aku perlu pembuktian seperti apa, karena aku juga seorang pengopi gitu ya, jadi akhirnya aku pengen coba dulu nih, bener nggak nih punya cita rasa dengan harga yang murah, peralatannya ya. Tapi kalau aku rasa untuk kopinya ini punya kualitas sendiri, harga alatnya. Kebetulan kita apa ini dapat titipan dari teman ini, dari Oten Kopi Pain Krema. Jadi buat di mana nih produksinya nih? Ini aslinya dari Medan. Dari Medan ya, di Medan. Mungkin nanti akan kita kasih nomornya, siapa tahu buat teman-teman yang kepingin nyobain kopi yang satu ini, lalu dengan nyobain alat yang satu ini bikin di rumah, nanti bisa nggak menciptakan cita rasa yang enak mungkin gitu ya? Iya, betul. Jadi ini produknya bukan produk sih, karena saya tidak jualan di sini. Saya hanya menginspirasi teman-teman. Semoga dari video yang kita bikin dapat bermanfaat buat banyak orang. Mesin espresso manual itu harganya paling murah itu di atas 3 juta Bang. Tapi kita bisa bikin sendiri, DIY sendiri dengan harga di bawah 1,5 juta. Kita udah dapat satu mesin espresso. Satu mesin espresso. Manual ya? Manual ya, oke. Alat espresso manual gitu ya. Ini kalau untuk alatnya sendiri kira-kira bisa didapat di mana nih Bang? Kalau untuk alat kita bisa beli dari marketplace ya, banyak sih. Di online ada ya, dan kisaran-kisaran? Kalau ini kan alat press jeruk sebenarnya, cuman kita potong asnya aja, kita modifikasi. Ini harganya paling sekitar 400.000 Bang. 400.000. Iya. Lalu alat penunjang lainnya apa? Ini, jadi nyawanya di sini dia Bang. Ini namanya Brewing Head punya Supplier Espresso. Jadi dia jualnya sebenarnya satu paket, cuman dia ada jual terpisah Brewing Head-nya aja. Iya, ini lebih kurang 1 juta lah. Ini sebenarnya fungsi alatnya seperti apa? Kalau saya boleh tahu yang apa? Brewing Head namanya. Brewing ya? Brewing. Iya. Jadi buat buat press kopi. Nge-press gitu ya. Jadi sistem kerjanya cuma di press aja Bang sebenarnya. Dia ada berapa bagian di sini nih? Yang ini namanya piston Bang. Saya mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman pengopi, saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita cuma iya. Ini namanya aku perlu tahu ya. Piston dari bahan itu piston. Lalu kalau di bagian lainnya ada berapa? Ini bisa dibuka kok Bang. Bisa dibuka ya? Ini ini seperti ini, dia ada seal karet Bang. Ini namanya silinder. Dari bahannya itu stainless. Tangannya jangan gemeteran, Saya agak grogi dekat dengan orang ganteng gitu kan. Ganteng saya tersaingin. Ini fungsinya. Tapi sama-sama army gitu ya. Kita mantan keluaran militer 46 gitu. Jadi kita bang 46, militer kita 46, apanya serba 46 gitu lah ya. Jadi ini buat nahan air panas sebenarnya. Iya, fungsinya gitu. Iya, kita dapat tadi piston 1. Apa nih namanya, silinder 1. Ini saringan Bang. Kalau bahasa kerennya shower screen. Iya, bahasa kerennya Bang. Bahasa kerennya ya, buat, saringannya ya lah. Iya, menyaring air yang masuk ke sini. Ini portafilter. Jadi ini untuk memisahkan antara air dengan mungkin biji kopi. Ampas kopi ya. Ampas kopi tadi ya. Kalau ini portafilter Bang. Namanya portafilter. Portafilter. Dia juga ada ini ya, seperti jaring di dalamnya gitu ya, untuk pressnya tadi itu. Berarti boleh kita katakan di sini ada 2 kali penyulingan gitu ya? Iya. 2 kali penyulingan. Dia bottomless Bang, bisa dibongkar pasang ini bawahnya. Jadi kalau mau keluar airnya cuma fokus satu titik di sini bisa. Pakai yang ini ya. Ini piston.
Lalu yang ini namanya pipis ya. Iya. Tempat keluar airnya ya. Betul, Gitu, betul. Oke. Pipis Oke. ya? Pipis. Ayo Ton, piston. Oke, ini sangat menarik ya. Jadi mungkin nanti buat sahabat-sahabat yang ada di channelnya Tony Drugstore khususnya pingin beli yang alat-alat seperti ini, jadi tahu komponennya di dalam itu ada apa-apa aja, jadi nggak ada yang tertinggal nanti, karena satu aja alat tertinggal menurut saya satu aja alat tertinggal atau tersisihkan, kita menciptakan cita rasa yang agak berbeda Betul, nantinya. Bang. Ya oke. Sama saya sebenarnya ada satu lagi Bang, ini Apa itu? Nah ini unik ini, apa ini? ini sebenarnya ini stempel yang kosongan ya dari bahan Mika Bang. Ya, gini tunjukin, aku bantu pegang. Ya. Ya, ini stempel. Oke, guys, mungkin kalau kita sering ya, kadang ada yang di kantoran yang bikin Ya, stempel betul. tak-tok atau kantor pos ada tak-tok. Ini adalah stempelnya gitu loh. Bentuknya seperti ini, boleh dari bahan apa aja. Nanti mungkin ya pasti Mika ya. Kalau untuk atasnya mungkin bahannya bebas lah ya. Kalau Mika, Ini karena kita minim budget Bang ya, kita buat minim budget. Kalau jualannya dia ada, nah, itu tempernya dia harganya sekitar di atas 500.000 Bang. yang aslinya gitu. Yang ya? bahan stainless, tapi kan kita karena minim budget kita modifikasi aja dari DIY ya. Iya, DIY harganya under 15.000 kita udah dapat. Lah, bayangin itu dari yang harga 500-an bisa sampai harga 15 ribuan, ini sangat luar biasa. Sisanya kamu tabung buat sultan, jadi sultan Iya, nantinya. nanti kan kalau udah dapat duit dari yang teman-teman mau bikin kafe nanti udah duitnya terkumpul baru Iya, kita iya, beli iya. mesin yang agak berkualitas sedikit. Karena kita yakin banyak teman-teman yang pingin membuat satu usaha ya, untuk usaha khususnya kopi Robusta apa namanya gitu ya. Banyak macamnya Enggak, kalau ya usaha kopi ini seperti apa? Kalau saya kan tahu warkop aja ya, orang zaman dulu kan. Kalau sekarang kopi apa namanya? coffee shop. Coffee shop yang dengan gaya-gaya yang agak ya kekinian gitu ya. Tapi kemungkinan teman-teman semua mungkin ada beradanya jauh di luar kota gitu loh. Kalau di kota mungkin segala perangkat alat itu ada. Nah, jauh di luar kota, misalnya di pedesaan atau apa, tapi pengen cita rasa kopi yang seperti ini bisa memproduksi alat itu sendiri gitu loh. Jangan harga yang low budget dan nanti mungkin punya cita rasa yang high class dan punya konsumen-konsumen setia nanti, ini mungkin akan membuat lapangan pekerjaan buat teman-teman sendiri gitu ya. sekali. Nah, itu Saat kan pandemi kita harus pintar-pintar cari peluang ya. Iya, kita pintar cari peluang. Oke, kita sudah sampai ke sini tadi. Nah, proses selanjutnya seperti apa? Langsung aja kita bikin kopinya gimana Pak? Oke, lanjut. Sip. Oke. Ini kita pakai 15 gram aja cukup. 15 gram. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita memang ada alat untuk Timbangan penakarnya, digital, timbangannya ya, timbangan digital. Ini kalau timbang digital bisa dapat di mana? Ini di marketplace ada kok. Ini Bagus yang ya. tapi tetap saya balik ke awal, ini buat teman-teman pemula yang hanya ingin sekedar tahu alat. Ini harganya di bawah 50.000 kita udah dapat satu timbangan. Tapi kalau khusus timbangan kopi di atas 500.000 harganya guys. Wow, ini di bawah 50.000 Iya, ya? ini sekitar 35.000 lah harganya. Yang penting kan fungsinya sama, nimbang Bang. Iya. Ya, yang saya heran tuh kamu kok bisa dapat bocoran harga-harga murah ini di Karena mana? saya sudah beli. Oh, sudah beli. Iya. Ya, luar biasa. Itu sebelum beli searching dulu ya? Iya Bang. Luar biasa. Jadi kita langsung aja ini Pen Crema Espresso ini Crema jadi dia espresso dari Arabica 90%, 10%-nya Robusta Bang. Robusta ya. Dan ini diproduksi di Medan gitu ya, kita dapat kiriman dari Medan. Iya, Halo Medan, apa kabar Medan? Karya bangsa lah tetap Bang. Ini Iya udah dong. mendunia, Oten Coffee ini udah mendunia Bang. Sudah mendunia Sudah ya, mendunia. sih luar biasa. Kita pakai 15 gram aja. 15 gram aja, oke. 14,8. Saya kira kamu gini baca-baca atau Oke, gitu ya kan? 15 gram. Pas. Oke, 15 gram pas, mantap. Oh, ini bisa langsung direkat begini aja ya? Iya. Oke. Ini kalau produksi ini tahan berapa lama biasanya? Ini ada kemasan? ini Bang, expired standard Bang. Expired-nya Dia bukan ada ya? maksudnya bukan expired, tapi kalau udah lebih dari itu dia udah Cita rasanya Iya, udah beda ya? Rasanya udah Oke, berkurang. Oke. Ini kita pakai gilingan 1,5 ya. Ini 1,5. Ini Iya. gilingannya ini bisa didapat di mana? Di Sama. marketplace juga ya? Iya, ini saya pakainya Latina Bang. Latina Apa ini mereknya? Mereknya Latina. Jadi Oke, untuk merek kita tidak dapat endorse, tapi kita di sini membantu teman-teman kita yang lain untuk mendapatkan mungkin bisa dikasih tahu budgetnya berapa? ini sekitar hampir 3 juta kalau Hampir untuk 3 Latina. juta. Iya. Oke. Ya, Kenapa 3. mahal? Karena ini memang grinder sejuta umat ya. Jadi ada yang merek Cina juga banyak di bawah 1 juta tapi kualitasnya tidak maksimal. Jadi kita tetap pakai yang merek Latina. Tapi ini memang harga ini lah ya, level entry lah ya. Iya, masih masuk level entry dia.
luar biasa. Ya. Sistem kerjanya listrik ya? Iya, listrik ya Bang. Nah, kalau saya kan lihat di pedesaan itu kadang-kadang pakai penggilingan nih itu. Waduh, luar biasa. Wanginya tuh mantap Bang. Iya ya. Saya belum coba, belum yakin saya. Kalau saya udah coba baru saya yakin. Ya, siap. Luar biasa. Oke, setelah kita untuk alat penggilingan ini apa namanya? Ini grinder Bang. Grinder namanya Bang. Grinder. Kalau untuk yang motong itu gerinda ya. Gerinda. Oke, grinder. Nah, selain grinder, apa lagi yang kita butuhkan untuk produksi atau nih kopi ini? Ini alat presnya, timbangan, sama gelas takar Bang. Ini kayak lampu Aladin ini apa ini? Oh, ini namanya Ghost Neck Teko angsa Bang. Ikan. Teko angsa. Nah, kenapa harus kita pakai teko ini? Mungkin ada alternatif teko lain bisa nggak? Karena ini dia mengeluarkan airnya, kita bisa atur Bang. Ini buat buat pouring manual P60, jadi ini lebih direkomendasikan. Iya. Saya kira hanya ngambil air testiknya. Itu di atasnya ada pengaturan waktu atau pengaturan panas itu? Pengaturan panas dan termometer Bang. Oke. Kita pakainya ini 90 berapa itu? 90. Iya. 90-an Bang. 90-an ya, karena kalau saya dengar kalau 100 derajat itu sudah merubah cita rasa juga ya. Kalau kopi yang enak itu sebenarnya dimainin kita main 90 sampai ya? 95 Bang. Oke, 90 sampai 95. Luar biasa. Oh, itu fungsinya itu ya. Iya, buat meratakan. Iya. Ini ada lagi satu panel Bang. Panelnya saya ketinggalan, saya bikin kok dari bahan bekas botol aqua yang kita potong. Cuma saya ketinggalan nanti. Iya, nggak apa-apa. Seadanya dulu. Saya udah kepingin banget nih ngopi ini kayaknya. Luar biasa. Ini ya, menciptakan atau merekayasa alat hingga mendapatkan nilai cita rasa yang luar biasa dengan budget yang boleh katakan low budget gitu. Sudah Bang. Oke, sudah gitu. Jadi saya langsung minum ini? Iya, siap Bang. Langsung ya? Langsung aja Bang. Nanti Bang, kita kasih air dulu Bang. Oh, pakai air dulu. Jangan terlalu nafsu Bang. Ya nggak tahu, siapa tahu penemuan baru, saya sikat-sikat aja ya, namanya orang kampung kan. Tapi kalau biji kopi boleh Bang dimakan langsung. Pernah Bang makan biji kopi langsung? Kamu kira saya luak? Gak percaya. Cheers dulu dong. Jadi buat teman-teman yang ngopi, jangan lupa. Rasakan Bang. Ya. Pertama yang terasa itu asam, pahit. Lama-lama rasa kopinya itu menyebar. Nah, ini mulai terasa agak ada manisnya dikit. Ya, aftertaste-nya yang aftertaste itu namanya. Aftertaste namanya ya. Jadi kalau nggak biasa ngopi bilangnya kopinya pahit. Padahal bagi pecinta kopi kita mencari cita rasa yang ada di dalam biji kopi Bang. Belum ngerasain kopi ini, belum tahu cita rasa kopi sebenarnya. Mantep, ini gue bisa melek satu malam nih. Enggak lah, kopinya masih ringan kok nih Bang. Mungkin buat yang sudah terbiasa dengan kopi-kopi seperti ini ringan. Tapi bagi yang baru mencoba, akan lain di lidah, rasanya mungkin akan asing, tapi akan tahu rasanya kopi seperti apa. Jadi bukan apa quotes-nya itu Bang, pahitnya kehidupan lebih pahit daripada rasa kopi Bang ya? Iya, bukan seperti itu. Buat teman-teman yang pengen nanya silakan nanti di DM di komen aja di kolom komentar bawah ya, ataupun mau minta dibikinkan konten apa nanti kita coba bikin. Kalau mau sharing-sharing juga kita terima. Kalau jualan saya tidak jualan produk Bang. Banyak yang tempo hari saya bikin satu alat steamer susu manual dari bahan mocha pot, itu banyak yang nanya Bang dijual nggak? Berapa harganya? Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman, saya tidak akan merusak harga pasar. Saya di sini hanya menginspirasi teman-teman untuk lebih produktif dan kreatif lagi. Saya tidak akan jual Bang. Kita nggak jual alat, tapi yang kita jual adalah kreativitas dengan cara kamu membelinya dengan bayar di kita, yaitu niat untuk usaha, bukan duit. Betul. Ya kan gitu. Jadi kita di sini menjual kreativitas. Kita membuka peluang-peluang buat teman-teman semua mungkin ingin berwirausaha dengan satu konsep seperti apa bla 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 bla, cuman dengan budget yang terbatas sehingga kita perlu sesuatu yang DIY atau yang boleh dikatakan dikanibalisasi
sehingga kita bisa mendapatkan alat yang sesuai keinginan kita dengan budget yang tentunya sangat rendah ya. Iya, betul betul. Nah, kita di sini cuma mencoba mengangkat dan menginspirasi teman-teman bagaimana berkarya di masa-masa pandemik seperti ini. Ini Betul satu sekali. yang luar Karena biasa ya. pandemi itu suatu tantangan yang luar biasa dari Ya. yang kita punya penghasilan lebih mungkin yang Iya, iya, iya. sebagai pekerja saat pandemi kita terpaksa dirumahkan. Ya, Terpaksa banyak dirumahkan. banyak teman-teman yang kerja di hotel, di perusahaan, di bengkel, di mana aja. Ada ya akhirnya karena tergerus pandemi ini akhirnya mereka dirumahkan. Betul. Nah, mungkin dirumahkan itu tidak buruk-buruk juga. Ya, saya bilang nggak buruk-buruk juga jika kita bekerja di satu instansi atau di satu tempat, satu biro, kita mengikuti aturan mereka yang ada. Otomatis kita bekerja dengan cara mereka. Siapa tahu dengan dirumahkan ternyata teman-teman bisa menggali potensi ada apa di dalam dirinya. Iya. Nilai wirausahanya, punya keterampilan di bidang ini, atau yang senang racik-racik kopi, dari racik kopi 2-3 gelas buat tetangga akhirnya buka satu outlet atau kos atau kios atau apa yang bisa melayani 5-6 orang seminggu bisa jadi 10 orang dan itu bisa jadi pelanggan tetap, dan itu adalah penghasilan di masa pandemi ini. Betul ya, sekali Bang. Dan pandemi ini mengkabulkan doa dari teman-teman pekerja semua Bang. Karena kenapa? Saat bekerja orangnya mintanya, aduh capek nih kerja, kapan nih libur? Nah saat pandemi diliburkan lebih dari 1 tahun lebih. Dan libur-liburnya ya kita sudah 2 tahun. Oke, Om Tony, kira-kira apa lagi nih bakal bicara? Kalau aku cita rasanya ada oke, dan juga aku tadi dapat ilmu jika di press masih meninggalkan busa itu mengisyaratkan bahwa biji kopi itu masih baik. Masih fresh. Ya, Masih fresh. Oke. Jadi tadi Abang Wisnu tanya kadaluarsa, sebenarnya kadaluarsa itu tahan lama. Ada kopi yang disimpan makin lama makin bagus. Ada tapi yang sebelum di Oh, seperti anggur ya. Anggur Iya, sebelum kenapa? di roasting dia biji kopi mentah, kita simpan di ruang kedap itu makin lama makin bagus. Itu ruang kedap itu seperti apa misalnya? Maksudnya di tidak kontaminasi kayak misalkan di Bandung juga ada mereknya pabrik kopi atau gimana ya? Apa itu ya? Saya juga Jadi ruang kedap itu begini, apa ruang kedap itu memang kita siapkan ruang kedapnya atau memang ruang biasa aja sudah bisa jadi ruang kedap? ruang biasa aja ya, maksudnya suhu ruangan tapi steril Bang. Yang penting jangan Kalau terlalu ditaruh lembab kuning, lah iya, gitu lah ya, jangan yang terlalu aja. lembab. Oke. Sama jangan paling hama tikus lah. Sama tikus ya. Ataupun serangga-serangga lain yang mungkin dapat merusak kopi kan. Kopi gitu berarti ya penanganannya ya seperti itu aja Iya, lah itu ya. aja paling sih. Penting suhunya gitu. Oke, Om Tony. Kok jadi kayak aku yang nge-host? Ya nggak apa-apa, nanti kita Lu balik. dong, lu yang balik- buka acara, iya, lu yang nggak tutup apa-apa. acara Kita balik gitu. ke channelnya Bang Wisnu nanti ya. Jangan lupa mampir di Wisnu. Apa sih? Hoki Channel. Hoki Channel ya. Ad-nya Saya satu juga. ya. Mungkin sekian dulu dari video singkat dari saya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi sama Mas Wisnu Amin. ataupun teman-teman lain, kita bahas masalah lain atau masalah kopi juga boleh Iya, nanti. Iya. Masalah Ya. kopi dan masalah covid masalahnya. Iya, kopi dan COVID itu beda-beda tipis. Oke deh, dan juga sukses buat teman-teman di YouTuber Belitung. Aku pengen ngucapin kemarin Pak Luis terpilih sebagai ketua YouTuber Belitung. Lalu ada sekjen-sekjennya yang lain, ada Bang Pipin di situ, ada Bang Hendra juga, dan kemarin yang Bang Zul ya yang punya Hotel Rahat Iya, baru bergabung betul. bersama kita, dan juga banyak di salah satunya ada anak petani, ada anak bangunan yang kemarin juga hadir, juga ada salah satu pentolan yang jebolan dari film Laskar Pelangi Iya, gitu iya, ya, iya, sekarang jadi YouTuber juga, sangat luar biasa, dan ternyata orang-orang Belitung ini luar biasa ya. Kreatif. Saya salut dengan anak-anak Kreatif, Belitung, ya. Bang. Oke. Sangat-sangat amat kreatif mereka. Oke deh Om, kayaknya kita closing aja. Oke, siap. Jika ada pertanyaan, silakan kirim di kolom komentar.